Dari dulu, begitulah cinta. Penderitaannya tiada akhir. Ingatkah kalian dengan kata-kata itu? Ya, anak tahun 90-an pasti tidak asing dengan kalimat itu. Itulah kalimat yang senantiasa diucapkan oleh tokoh legendaris ini, yang kita kenal sebagai Cupat Kai. Dari terinspirasi tokoh tersebut yang merupakan idolaku zaman dahulu, akhirnya aku buatlah miniatur figurnya dari Cupat Kai ini. Oke sobat, sebelum masuk ke pembahasan figurnya, di sini saya akan menceritakan sedikit tentang tokoh Cupat Kai ini, yang dahulu dianggap sebagai simbol pejuang cinta. Dalam kisah Kerasakti, Cupat Kai adalah murid kedua dari Biksu Tong, yang merupakan adik angkat dari Kerasakti Sun Gokong. Dulunya Cupat Kai adalah seorang panglima langit bernama Tian Feng. Kala itu, Panglima Tian Feng jatuh cinta dengan Dewi Bulan bernama Chang'e. Chang'e di sini digambarkan sangat cantik. Wajahnya bersinar seperti bulan. Sorot matanya yang sayu mengalihkan pandangan seorang panglima kayangan bernama Tian Feng. Panglima Tian Feng terpesona dan yakin dia adalah belahan jiwanya. Tapi sialnya dia terlambat sekian detik ketika Chang'e jatuh dari bulan, dan seorang panglima bernama Wukang menyelamatkannya. Dan cinta pada pandangan pertama yang berbicara. Chang'e dan Wukang saling jatuh cinta. Melihat hal itu, Tian Feng tidak menyerah dengan cintanya. Walaupun dia bakar api cemburu, dia mencoba merubah takdir. Diam-diam, Tian Feng menyelinap di roda waktu kayangan yang mampu kembali ke masa lalu. Dia mencoba merubah takdirnya. Ketika dia pertama mencoba, dia gagal. Lagi-lagi, dia kalah cepat oleh Wukang. Tian Feng pun tak menyerah. Dia mencoba lagi dan lagi. Hasilnya, bukanlah cinta Chang'e yang didapat, tapi hukuman dari Raja Kayangan. Karena dia ketahuan melanggar aturan dari Kayangan. Hukumannya sangat berat. Tian Feng dikutuk reinkarnasi 1000 kehidupan dengan penderitaan cinta. Hukuman pun dijalani Tian Feng kehidupan demi kehidupan. Sampai akhirnya sebuah kecelakaan terjadi. Dia terpeleset di lubang reinkarnasi hewan. Dan Tian Feng lahir dari seekor babi menjadi siluman babi bernama Pat Kai. Penduduk yang melihat ada manusia berwujud babi mengira dia adalah siluman, dan kemudian mereka menangkapnya. Kemudian akan dibunuh oleh warga. Beruntungnya saat itu Dewi Kuan Im datang menyelamatkannya. Kemudian oleh Dewi Kuan Im, dia diberi tugas mulia menemani perjalanan Biksu Tong ke barat untuk mengambil kitab suci bersama kakak seperguruannya Sun Gokong dan adiknya Wuci. Ketika Gokong bertanya pada Patke, "Hei Patke, kenapa kamu melanggar aturan Kayangan? Sebenarnya kamu tahu kan kamu gak akan bisa merubah takdir?" Patke pun menjawab, "Cinta, begitulah cinta. Deritanya tiada akhir. Cintaku kepada Chang'e yang mendorongku berbuat demikian. Sampai saat ini, aku pun tak akan menyesali mencintai Chang'e, walaupun cintaku bertepuk sebelah tangan. Karena itulah hakikatnya cinta. Deritanya tiada akhir." Nah, begitulah cerita singkat dari tokoh Cupat Kai ini ya. Dan dari gambaran tokoh itu, ku buatlah miniatur figur Cupat Kai ini, karena dulu saya sangat mengidolakannya. Dan inilah dia figur dari Cupat Kai. Figur ini ku buat menggunakan clay berjenis epoxy clay. Di marketplace banyak dijual bahan ini ya. Dan kemudian, ini adalah figur satu-satunya ya di dunia yang seperti ini ya. Kenapa bisa saya bilang begitu? Karena ini adalah buatan saya sendiri. Tidak ada pabrik yang berupa diorama bebatuan dengan pose khasnya dan senjata andalannya sebuah garuk yang sangat sakti yang seakan berkata, "Beginilah cinta, deritanya tidak akhir." Untuk figur ini, paintingnya saya menggunakan cat akrilik ya.
dengan sentuhan finishing doff. Untuk pakaiannya mungkin gak 100% akurat ya, karena banyaknya referensi pakaian yang dipakai oleh Patke ya. Figur ini kubuat dengan tinggi sekitar 17-18 cm. Mungkin juga banyak kekurangan ya dari figur ini, mohon dimaklumin ya, karena figur ini adalah buatan tangan ya, bukan buatan pabrikan ya. Sobat YouTube mungkin bisa kasih penilaian dan masukan ya terhadap figur saya ini seperti apa, agar kedepannya saya bisa lebih berkembang lagi membuat karakter-karakter lainnya dan bisa mereviewnya seperti ini. Dan menyimak dari kisah cinta Patke ini terhadap Chang'e, kita bisa ambil kesimpulan ya, bahwa cinta itu adalah nasib dan memiliki atau menikah itu adalah takdir. Patke bisa merencanakan cintanya terhadap Chang'e, tetapi Patke tidak akan bisa merencanakan Chang'e sebagai kekasih ataupun istrinya. Oke, segini dulu kisah dan bahasan singkat dari figur Chow Patke ini ya. Kita akan kembali dengan review figur-figur unik lainnya. Silahkan subscribe agar tidak ketinggalan video berikutnya. Wassalam.